Kekelengan Tuhan Yesus Kristus sahkama kita pebagesi pengangkanta karena bahan pekanta beringin si petelukan. Bahanna ibuat ibas kitab Ulangan 6 ayat 4 sesiwa. Nina bagenda. O Israel, ingatlah enda. Maka Tuhan sisada ekap ngenca di batanta. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu, asa gagah dulit. Olandigan pelupakan krina perintah-perintah si kubreken sendah man bandu. Ajarkanlah eman anak-anak du. Persingetilah rusur. Subuk sangakam i rumah. Entah sangakam ibas perdalanan. Subuk sangakam ngadi-ngadi. Entah pe sangakam erdahit. Iketkanlah undang-undang ibas pergelangan tandu. Pakaikanlah ibas perdempakendu. Gelah jadi persinget man bandu. Suratkanlah ibas binangun pintun rumahdu. Ras ibabo pintu gerbangdu. Terjeng jenda. Kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus enda kuakap teks rusur kita bergumul adik kita ngerana karena pengajaran man anak-anak. Nah, kekelengan Tuhan maka ibas warisi petelu kenenda pe gereja anta ngangkatkan tema ajarkan kata di bata man anak du. Ajarkan kata di bata man anak du. Jadi adi sungkun kita pasti minta ya sia jaring rusur anak ta ninta. Ai jawab tenggo biasa lah ya. Sia jaring rusur anak ta. Nah, adi sia jarikin rusur anak ta. Coba kan dagesi zabab penungkunan nenda bas pusuhta. Si pemena kata wari nge jadwal kita ngajari anak tak karena kata di bata. Si pemena. Si peduakan. Terjengja enggo pengajaran ta. Adikin lit kurikulumna atau lit goal atau lit langkah-langkah step-step silakukan terjeng ijangkau. Kata di bata si sehken ban. Si petelukan uga caranta sedekah enda nahkan kata di bata mananak ta. Itu pertanyaan refleksi tentang pengajaran orang tua nandangi anaknya. Alu bagai, goban si kita merefleksikan diri pengajaran taman anak-anak ta. Kai ngebahanna, kai kurikulumna. Ada pengajar biasa ada kembali kurikulumna. Kai si ajarkan kita, kai materina, uga enggo kan gitu. Nah, pengajaran man anak-anak itu betul-betul ditekankan oleh Musa dalam kitab Ulangan. Ditekankan sungguh-sungguh karena anak-anak ininya nanti yang meneruskan kehidupan Israel di tanah Kanaan. Dan mereka kan tidak ada lagi nih yang tahu atau yang menyaksikan langsung tentang perbahanan di batang ngerak-ngerak umat Israel melewati gurun pasir. Mulai dari pembebasan i tanah Kanaan nari. Lanai kari ingat anak-anak adinggo sekian keturunan bagai. Lanai ingat na. Maka Nina Musa orang tua harus mengajarkan kata di bataman anak-anaknya. Harus ngajar kenca. Nah, adi si perdiateken teks enda si pemenakal maka banci orang tua ngajarkan kata di bataman anaknya ayat 4 ras ayat 5 kok kak denggu tegas mana Nina bagenda oh Israel ini semua bangsa semua umat ingatlah enda maka Tuhan sisada ekap ngenca di batanta kelengilah Tuhan di batandu. Jadi kalau begini, pengajaran yang pertama sampai kepada orang tua. Oh Israel, ingatlah Tuhan yang sada.
kelengi asa ngasup ndu. Karena cuma satu. Kalau dua tadi kan nggak bisa asa ngasup kan. Pasti setengah-setengah fokusnya. Perban sadangan Tuhan di batandu. Kelengi asa ngasup ndu. Karena di sana nanti di Kanaan banyak di bata sudah kamu kenal. Jadi dipastikan, ditetapkan dulu ke orang tuanya orang Israel bahwa Tuhan itu satu. Itulah Allah Israel. Itu nancap min bas pusuh orang tua. Je maka benar kena ngajar. Kita pe bagai situ huna i ulihika enda arah kita ulangan enda. Tuhan di batandu sada. Jadi orang tua yang mau mengajar anaknya tidak boleh tidak. Dia sudah berpegang teguh prinsip imannya. Allah itu satu-satunya. Allah itu full untuk diyakini dan diharapkan dalam hidup. Untuk dipasrahkan kehidupan kita sama dia. Full. Bagai lebih. Kenca maka ajarkan mana nakdu. Nina Musaenda. Jadi yang pertama yang mendasari didikan orang tua adalah spiritualitas atau kedekatan orang tua dengan Tuhannya. Bagaimana nanggo landing pengajar? Kedekatan orang tua dengan Tuhannya. Kekuatan spiritualitas orang tua dengan Tuhannya. Kencasei mulai ayat 6 ayat siwa nanggo pengajaran nandangi anak-anak. Ni nasi pertama ajarkan man anak du persinget tirusur. Selalu rusur itu rutin, bukan sekali-sekali. Rutin iajarkan sesuai dengan perjalanan geluh. Ija papai i rumah, i dalan, ngadi-ngadi, sangar dahin. Selalu diajarkan. Kan begitu. Jadi lah banjir bosan-bosan atau lah banci sungsungan, mut-mutan, lah banci bagai adi ngajarkan kata di bata. Bagi wari minggu lah khotbah, malah bo banci. Sekalian dah lah. Si kebaktian kita lah kebaktian. Malas kita. Malah banci bagai ni nama jenis. Dia rutin, continue. Terus menerus. Bagaimana kanggo tepat dia? Ija papai. Bosan kap? Itu kan tergantung kan. Kadang anak kita, mama ini selalu atau bapak ini selalu nih. Selalu aja firman Tuhan khotbah terus ini bagi peman. Itu kan tergantung teknik. Dari kehidupan sehari-hari ini pun kan bisa kita mengajar. Banci mengajar, ini pas sekali yang dibilang firman Tuhan ya, tentang kayak gini-gini loh, gitu. Kalau misalnya ada pengalaman sesuatu, interaksi sesuatu, langsung kita kaitkan dengan firman, bisa begitu. Jadi kurikulumnya, kurikulum merdeka kan? Itu. Maka seterusnya, ikatkan ibas pergelangan tandu, ras ibas perdempakan du. Di sini, ini kan ibas gambar Alkitab tenda litze. Gelarna tefilin tenda, jenda, petak ras, jenda. Bagi jam pangenai. Hukum Taurat sini dan sini. Itu kan tefilinnya orang Israel kan di sini. Kalau kita tafsirkan, ini kan otak gitu ya. Itu berarti ini cara pikir. Iya kan? Kalau ini tangan, perbuatan. Berarti orang tua menjadikan hukum Taurat itu menjadi warna pikirannya. Pola pikirnya berdasar atas firman. Perbuatannya berdasar atas firman. Pengajaran yang sesungguhnya adalah pengajaran yang dilakukan. Yang meneladankan, bukan tataran ideologi. Itu kita hidup dengan tefilin zaman now, zaman sekarang. Firman yang mewarnai otak kita, cara tarukur. Firman yang mewarnai perbuatan kita.
arahe anak-anak ta paham mengerti bagaimana hidup sesuai firman, bukan dengan perkataan saja. Karena kita tahu kalau kita berkata-kata atau bagi cerita ku anak-anak lah. Nah, di Nina pengajaran anak-anak deh kama di kita cerita saja gitu. Paling tinggi dia dapat 60%. Kita cerita dengan alat peraga dapat ya 70-80. Cerita alat peraga dilakukan 90 sampai 100. Gitu, guru yang baik adalah guru yang memberikan teladan. Tefilin di sini, tefilin di sini. Di pikiran yang mewarnai seluruh hidup dan perbuatan yang mencerminkan semua warna-warna hidup itu. Kencasiai, bahan ibas binangun pintundu. Bahan ibas pintu gerbang du. Berarti kan ketika anak itu datang ke rumah, dia auranya itu udah aura surgawi. Gitu ya. Dasar entah binangun itu kan dasar. Dasar keselamatan. Itulah binangun rumah itu. Itu semua firman. Itu semua firman. Maka bagi kalau tapi anak teruk darat nari, dia kayak masuk ke istana surgawi. Itu di rumah kita. Termasuk orang-orang di dalamnya. Memiliki tefilin di sini dan di pergelangan tangannya. Engkau terbayangkan kita kan? Firman pasti nancap dalam hati. Karena mewarnai dimanapun dia berada. Tanpa kekangan paksaan. Dengan sukacita dia melakukan. Bagaimana si tuhuna kekelengan Tuhan? Si ilakokan. Si harus ilakokan orang tua. Maka labo sembarangan kita banci memberikan didikan. Kita harus belajar dan paham, melakukan, memikirkan dan mewarnai kehidupan kita. Itulah firman. Alu bagela mesra akap anak-anak ta guna ngikuti kita. Nah, kalau kita mau anak-anak kita ini memang berkenan di hadapan Tuhan, mahaga, mari kita berikan waktu kita, hidup kita untuk itu. Bagaimana kekelengan Tuhan? Ibas warisi petelu kenenda, Tuhan si masu-masu. Bujur,